Em, Selamat pagi, siang, sore, atau malam untuk teman-teman yang sedang menonton video rekaman ini. Perkenalkan, nama saya Vendra Firaldi Firdaus. Saya adalah salah satu siswa dari kelas Data Pacman, program data analis yang sekarang ingin mempresentasikan tugas proyek saya, yaitu tentang predicting student performance for statistic for business. Oke, kita langsung masuk ke slide pertama ya teman-teman. Outline ini nanti kita bagi ya menjadi introduction atau latar belakang atau backgroundnya kenapa saya mengambil topik eh, project ini. Yang kedua itu nanti dataset, saya akan menjelaskan bentuk dari datasetnya seperti apa. Lalu yang ketiga ada statistical testnya seperti apa. Lalu nanti ada regression model. Lalu nantinya ada conclusion dan recommendation. Lalu terakhir ada sumber atau reference. Untuk introduction sendiri atau untuk backgroundnya kenapa saya mengambil yang namanya predict student academic performance. Karena project goalnya ini atau ya tujuan akhirnya itu adalah untuk mengeksplor ya, untuk memahami, ya, mengeksplor, memahami dan bagaimana sih memprediksi student performa ya, performa akademi siswa ini yang dari final grade ini bisa dilihat dari berbagai faktor gitu. Seperti faktor yang nanti dikenal adanya namanya kehadiran, eh, bagaimana cara belajarnya, terus nilai sebelumnya bagaimana dan apakah ada kegiatan ekstrakurikuler atau enggak. Lalu untuk key research questionnya adalah yang pertama ada how do attendance study hours and previous grades influence final grades. Jadi kita melihat bagaimana apakah ada hubungan ya tentang kehadiran, jam belajar dan nilai sebelumnya, apakah ada pengaruh terhadap yang namanya nilai akhir. Yang untuk yang kedua adalah can we predict a student final grade based on this factor? Apakah kita bisa memprediksi siswa atau murid nilai akhirnya berdasarkan faktor-faktor yang di atas? Lalu berikutnya kira-kira ada hubungan tidak antara prediktor seperti misal kehadiran atau studi habits dan final grade seperti apa? Lalu nantinya kita memiliki objektifnya adalah kita menggunakan yang namanya statistical test dan model untuk menganalisis dan memprediksi student performance seperti apa. Kita langsung masuk ke datasetnya. Di datasetnya itu kita menggunakan student performance dataset. Ini saya mengambil di Kaggle ya. Namun ini ternyata pas saya selidiki dataset ini sintesis ya. Jadi ini merupakan dataset yang sangat-sangat kecil jumlahnya. Jumlah sampelnya itu kecil. Kalau nggak salah hanya kurang dari 20 deh. Yang nantinya itu bisa diharapannya dengan walaupun menggunakan sampel yang kecil, apabila nanti ketemu sampel yang besar, model ini bisa digunakan gitu. Lalu di dalam datasetnya ini juga terdapat tidak terdapat missing values ya. Dari terdapat duplikat juga dan karena datasetnya ini kecil ya jadi outliersnya tuh tidak belum terlalu diteskan gitu. Tapi ya kita bisa mengasumsikan bahwa nantinya bisa dilihat dari typical reward variation in student performance seperti apa. Lalu berikutnya ada dataset featuresnya. Ini bisa dilihat. Ini saya juga sedikit lupa menambahkan tentang infonya seperti apa, seperti student ID itu apakah dia objek atau integer. Tapi ya yang seperti seperti itu saya lupa. Cuman ini adalah berikut dataset featuresnya. Lalu untuk conclusion and recommendation-nya ini yang kita ngelihat ya.
dari datasetnya ini. Jadi kita bisa ngeliat dari OLX regression resultnya sendiri bahwa final grade-nya sendiri itu dipengaruhi ya dari previous grade atau nilai sebelumnya gitu. Bisa lihat di sini itu ada eh, ini bisa lihatnya di sini. Nah, ini nih. Dan nanti di sini juga bisa dilihat. Jadi terdapat strong relation juga ya antara final grade dengan attendance, study hour sama previous grade. Nah ini ya ini dia nih. Dan berikutnya juga kita menggunakan eh, Lasso ya. Awalnya kita sudah menggunakan multivariate juga. Itu nanti bisa dicek juga di dalam report saya. Itu agak sedikit lebih dekat, lebih lengkap ya. Jadi dengan ditemukannya seperti ini tuh nantinya melihat bahwa eh, kita mengubah laser regression yang sebelumnya kita hanya menggunakan multivariate biasa ya. Karena ada beberapa faktor-faktor yang tidak ada signifikansinya gitu. Kayak misal study hours per weeknya tuh yang kita temukan itu bahwa tidak signifikan gitu. Jadi sedikit kita kita ubah gitu. Dan kita bisa ngeliat sendiri juga dari previous grade sendiri ya ini sangat-sangat implemental sekali gitu. Dan kita bisa ngeliat juga dari prediksinya. Yang adalah prediksinya teman-teman dari actual final grade-nya. Nah, ini kita bisa hampir em, benar ya, cuman berapa persen doang ini, beberapa em, beda 0, berapa lah kira-kira. Dan itu tuh hampir-hampir ya, ya berhasil lah, bisa dibilang. Dan nantinya dari dataset sendiri ini, saya akan memberikan rekomendasi bahwa untuk bisnisnya atau untuk educational institution sendiri, ya kita bisa bilang tentang increase the attendance. Ya, mungkin kehadiran itu ditingkatkan, terus nantinya support study skills-nya juga, lalu nantinya ekstrakurikuler juga dilihat lagi, dan nanti over targeted support juga. Lalu untuk suggestion for model improvement, kita bisa melihat dari add predictors-nya untuk melihat apakah ada yang lain seperti motivasi, bagaimana kualitas belajar, dan bagaimana progres pembelajaran itu seperti apa. Sorry, proses pengajaran itu seperti apa, apakah efektif atau enggak. Lalu bisa ngeliat dari performance trend-nya seperti apa, menggunakan yang namanya longitudinal data. Lalu kita bisa kaji lagi tentang studi metriknya. Lalu kita juga bisa melakukan yang namanya incorporate observe factors juga. Dan terakhir ya kita nantinya bisa lebih menggunakan advanced model lah, yang lebih advance. Nah, ini beberapa referensinya. Oke, itu aja sih pemaparan dari project saya. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Itu aja. Terima kasih. Sampai ketemu lagi mungkin di video-video berikutnya. Dan kalau misalnya mungkin ada pertanyaan bisa langsung komen di video saya di bawah di komentar di video saya ini. Terima kasih semuanya.